Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk kepada peserta yang kedua. Langsung saja kita undang untuk bisa bergabung ke atas panggung. Ini dia Rumoh Pangan Aceh. Tempe, makanan khas tradisional Indonesia yang murah, bergizi, dan sangat dekat dengan kita. Saya yakin semua orang di ruangan ini pasti kenal dan pernah merasakan kelezatannya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib berbangga bahwa tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal, tetapi tempe juga diapresiasi oleh masyarakat dunia. Namun, ada fakta yang jarang kita ketahui bahwa 96% kedelai untuk bahan baku pembuatan tahu dan tempe di Indonesia itu diimpor dari Amerika Serikat, Kanada, dan juga dari Argentina. Ada dua alasan mengapa kedelai impor ini lebih dominan dan lebih diminati. Yang pertama, karena harganya yang sangat murah, dan yang kedua, karena kualitasnya yang lebih unggul, baik itu dari segi bentuk, ukuran, dan juga sortasi. Hal inilah yang menyebabkan kedelai lokal kita tidak mampu untuk bersaing. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita selalu bergantung oleh impor untuk memenuhi kebutuhan makanan tradisional kita sendiri? Tentu jawabannya tidak, kan? Oleh sebab itu, kacang koro hadir sebagai sumber ketahanan pangan untuk alternatif kedelai impor. Selain memiliki produktivitas yang 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai, harga yang lebih murah, lebih ramah lingkungan, dan budidaya yang lebih praktis, serta diversifikasi produk yang sangat luas. Saat ini Rumoh Pangan Aceh telah mengembangkan dalam 4 bentuk dari kacang koro ini. Ada tempe, ada keripik tempe, kita juga menjual benih kacang koro, dan juga kita menjual kacang koro untuk bahan baku proses pembuatan produk turunannya. Bagi kami, tempe koro ini lebih dari sekedar tempe. Ini merupakan simbol dari makanan sehat yang bernutrisi, mensupport petani lokal dan untuk berkelanjutan, praktis, relevan, dan makanan ini lahir dari visi untuk ketahanan pangan bangsa. Dari segi nutrisi, kacang koro memiliki kandungan karbohidrat dan serat yang sangat tinggi, namun sangat rendah lemak. Oleh sebab itu, cocok untuk diet keluarga kita, untuk keluarga kita yang tercipta. Saat ini Rumoh Pangan Aceh telah mengembangkan di 4 wilayah di Aceh. Yang pertama ada di Banda Aceh dan di Aceh Besar. Saat ini kita memiliki 48 petani mitra, 10 hektar lahan budidaya, 3 rumah tempe sebagai mitra, ada 5 distributor. Di Pulau Sulu kita inisiasi untuk program kacang koro, intercropping dengan planting program kelapa. Dan yang paling unik adalah di Aceh Selatan itu kita berkolaborasi dengan BNN ya, untuk membina 20 mantan petani ganja beralih untuk menanam kacang koro. Selama 2025 ini kita berprogres, sudah banyak dukungan yang memberikan dukungan kepada kita, baik itu dari GIL yang merupakan organisasi dari Swiss, juga British Council dan USK untuk melakukan riset produk turunan dan juga membangun ekosistem bisnis kacang koro di Aceh, serta kami disupport oleh US Department of State untuk memperkenalkan potensi kacang koro ini kepada negara-negara ASEAN dan juga di Timor Leste. Dengan support dari BNN, kita ingin memperbesar dampak dan juga ekosistem bisnis dari kacang koro ini. Ada 20 petani mitra dengan 3 hektar lahan baru, ada 1 rumah tempe yang nantinya ada 10 wanita yang kita berdayakan, yang akan kita bangun di Desa Naga Umbang di Loknga, Aceh Besar. Tentunya kita tidak bisa melakukannya sendiri. Berbagai stakeholder baik dari hulu, produksi, dan pemasaran bersatu bersama untuk membangun ekosistem bisnis ini. Di Rumoh Pangan Aceh, kami terdiri atas anak muda dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi memiliki visi untuk ketahanan bangsa, ketahanan pangan bangsa. Kami tidak sendiri, kami didukung oleh
pembina dan pengawas kita yang selalu memberikan support dan dukungannya kepada kita untuk tujuan mulia ini. Bersama Kacang Koro Pedang, mari kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan, petani yang sejahtera, dan lingkungan yang lestari. Saya Rifan Rinaldi, founder dan eksekutif Rumah Pangan Aceh. Terima kasih. Wow, boleh tepuk sekali lagi Rumah Pangan Aceh. Ini menarik sekali ya, replacement dari kacang kedelai. Baik, kali ini kami persilakan untuk Kak Gita Syahrani untuk dapat menanggapi ataupun memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Terima kasih banyak. Senang sekali nih dengar kacang koro lagi karena di banyak tempat kita tahu kacang koro juga digunakan untuk membantu restorasi tanah sebetulnya kan ya. Mungkin dari sisi ini sih penasaran juga kalau dari rencananya Rumah Pangan Tempe, terutama memang lokasi-lokasi yang tadi sudah dispesifikasi di 3 lokasi itu, apakah kacang koro ini akan dikombinasikan dengan tanaman tertentu, bagaimana itu dikombinasikan juga mungkin dengan rencananya perusahaan sendiri supaya memang mungkin sustainability dari tanahnya dan ekosistem biodiversity-nya mungkin juga ikut improve begitu dengan adanya pengembangan kacang koro ini. Baik, terima kasih banyak. Awal dari lahirnya kacang koro ini kita awalnya membina petani hortikultura. Ya, kita berharap bisa menerapkan pertanian regeneratif. Salah satunya adalah mengurangi pestisida dan juga input kimia. Nah, hadirnya kacang koro ini sangat mensupport visi tersebut. Kenapa? Yang pertama, dia ini tanaman yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Ya, dia itu tahan terhadap wilayah yang kering, ya, dan bisa membuat tanah itu menjadi lebih subur. Nah, oleh sebab itu, selain itu dia juga bisa sebagai refugee plant dan juga sebagai penghambat serangan dari hama. Nah, sehingga ini sangat cocok untuk gerakan regeneratif agriculture ini. Selain kita memfokuskan untuk ketahanan pangan, tetapi ini juga adalah salah satu langkah untuk membuat lingkungan lestari dengan implementasi yang seperti yang saya katakan tadi, yang bermula dari intercropping atau tumpang sari. Nah, kemudian kita mengurangi input bahan kimia, dan yang ketiga adalah mengurangi input dari pestisida. Dan terkait yang dikatakan tadi untuk menambah nutrisi tanah, kita kemarin juga di-approach dari perusahaan tambang karena mereka ada program yang namanya reklamasi. Nah, karena lahan reklamasi itu tidak bisa langsung ditanami, ya, karena nutrisinya sudah tidak ada lagi. Ketika kita tanam pohon itu juga bisa hidup langsung. Oleh sebab itu, salah satu untuk restorasi tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, mereka mau menanam kacang koro. Ya, selain bisa untuk menambah nutrisi, bisa juga untuk meningkatkan ketahanan pangan. Baik Kak, itu Kak jawabannya. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya Kak Gita ya, luar biasa sekali Kakak. Terima kasih sekali karena keterbatasan waktu sekali lagi yang kita miliki. Kali ini hanya ada satu tanggapan dari Kak Gita Syahrani. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Rumah Pangan Aceh, boleh bertepuk tangan sekali lagi. Baik, silakan dapat kembali ke tempat.